Dengan saya di sini Taufik RS, kali ini saya akan melakukan trip perjalanan dari Lombok menuju Surabaya dengan menggunakan kapal laut. KMP yang akan menemani perjalanan saya kali ini yaitu KMP Kirana 7 di kelas ekonomi, yang dikenal dengan kapal mewah dan nyaman di rutenya. Jadi perjalanan Anda serasa sambil liburan. Bagaimana tidak, selain tiketnya yang murah, selama perjalanan Anda bisa melihat view Gunung Agung Bali, sunsetan dan juga sunrise, serta menikmati rasanya lewat di bawah jembatan Suramadu. Dan inilah trip saya bersama KMP Kirana 7 Lombok Surabaya, guys. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, let's heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. 18.04 bisa dilihat. Here we come back to life, we're still breathing, standing up, everybody's gonna see it. All you need to know is that Makasih Mas ya. we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. All you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and clear my throat. Di pagi hari ini saya akan melakukan trip perjalanan bersama KMP Kirana 7 dari Lombok menuju Surabaya. Terkait pembelian tiketnya, saya beli melalui aplikasi smartphone DLU Ferry beberapa hari sebelum keberangkatan dan bayarnya melalui transfer. Oh ya, bagi Anda yang ingin membeli tiket lewat aplikasi DLU Ferry, usahakan jauh-jauh hari ya, karena kalau sudah dekat hari H, tiket yang sudah tersedia di aplikasi sudah tidak tertera lagi. Selain itu, Anda juga bisa melakukan pembelian tiket secara offline di kantor Dharma Lautan Utama dalam area Pelabuhan Lembar ini. Untuk harga tiket kelas ekonomi tidur Lombok Surabaya sendiri seharga Rp180.000 untuk orang dewasa, sedangkan untuk anak-anak seharga Rp125.000. Oh ya, sebelum naik kapal, tiket kita akan divalidasi dulu dengan menyertakan bukti pembelian secara online kita ke petugas agar ditukarkan dengan tiket fisik, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini Taufik RS. Pada kesempatan kali ini kita bakalan melakukan trip perjalanan lagi, yaitu dari Lombok menuju Surabaya. Ini kita berada di Pelabuhan Lembar ya. Untuk kapal yang menemani perjalanan kita kali ini yaitu Kirana 7 ya, anak perusahaan dari Dharma Lautan Utama. Sebenarnya kita itu telah menggunakan 2 kali ya Kirana 7 ini. Pertama itu kita pernah mencoba kelas VIP, dan yang kedua itu kita pernah mencoba juga kelas ekonomi. Dan dari 2 pengalaman saya itu, ternyata kelas ekonomi itu lebih nyaman ya, karena bisa sambil rebahan sih. Lumayan lah, perjalanan 21 jam itu kalau nggak tidur susah. Sebab di kelas VIP itu cuman kursi doang, jadi ketika kalian pengen tidur itu ya susah banget lah gitu. Dan ditambah juga di kelas VIP itu tempatnya lumayan agak di depan ya, jadi kalau kena ombak itu lumayan lah getarannya. Perjalanan yang ketiga ini akhirnya saya memilih untuk mencoba kelas ekonomi lagi ya. Untuk pembelian tiketnya kalian bisa beli melalui aplikasi DLU Ferry. Bagi kalian yang ingin membeli tiketnya secara langsung ya, atau di kantornya itu bisa langsung mendatangi kantornya. Nah, kantornya ini dekat sekali dengan tempat ngetemnya KMP Kirana 7 ini. Adanya di depan situ ya. Kita coba lihat ya. Nah, oke, ini ada tempat ngetemnya kapal Kirana 7 ya. Kemudian untuk kantor pembelian tiketnya secara offline itu di depan situ ya. Jadi dekat banget lah. Pukul 10.59 waktu Indonesia bagian tengah, KMP Kirana 7 mulai take off dari Pelabuhan Lembar Lombok ya. Ini perjalanannya menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Untuk estimasi perjalanan sekitar 20 jam atau enggak 21 jam kayaknya. Lumayan lah. Kita bakalan coba masuk ke ruang 2. Ini ruang
Oh iya, untuk ruangan saya ada di dek 3, dan untuk di dek 3 ini terdapat ruang ekonomi tidur 1, ruang ekonomi tidur 2, ruang kafetaria dan pusat informasi, ruang hiburan, dan yang terakhir ruang kelas VIP, serta ada juga cafe outdoor di dek 3 ini. Sedangkan untuk ruangan saya ada di ruangan ekonomi tidur 2. Untuk nampak tempat tidur kelas ekonomi tidur seperti ini ya, masing-masing kita mendapatkan satu tempat tidur. Untuk tempat tidurnya terbilang cukup nyaman, jadi ini seharusnya amanlah dipakai entah itu buat duduk ataupun sambil rebahan selama dari Lombok menuju Surabaya. Dan ada juga yang menonjol jadi bisa dipakai buat bantal kepala. Terdapat juga port USB untuk mengisi daya ponsel Anda selama perjalanan. Cuman kadang ada dan kadang enggak ya. Namun di setiap sudut kapal ini sudah disediakan terminal listrik yang bisa Anda gunakan kapan saja guys. Oke, sehabis simpan barang, saya langsung menuju ruang kafetaria untuk santai-santai. Duduk di sini rasanya nyaman banget sih. Selain tempatnya yang asik, kita juga bisa membeli makanan maupun minuman dengan harga yang murah tentunya guys. Mas ya, satu. Berapa mas? Nescafe aja ya? G. Udah 2000-an, 444. Saat sedang asik santai-santai, tiba-tiba ada informasi dari kru kapal kalau posisi sekarang sedang melintasi laut dengan view Gunung Agung Bali. Gunung Agung sendiri merupakan gunung berapi tertinggi di Pulau Bali dengan ketinggian 3.142 mdpl dan terletak di Kecamatan Dendang, Kabupaten Karangasem, Bali, guys. Dengan makan siang Anda telah siap kami sajikan. Kami bawa kembali ke tempat Anda masing-masing. Beberapa saat kemudian, ada informasi untuk kembali ke tempat masing-masing karena akan dibagikan servis makan pertama guys. Buahnya 2 ya. Jangan dikasih jeli dalamnya. Jangan ada jeli dalamnya. Yang mana? Oh, ini ya. Satu dewasa ya. Oke. Jadi ya. Oke, terima kasih mas. Kasih lihat dulu hitungnya. Oke, jadi tiket kalian itu usahakan disimpan baik-baik ya, karena ini bakalan ditukar buat kupon makan gitu. Oke, sekitar pukul 14.46 ini bisa dapat makan siang gitu. Makan siang kelas ekonomi. Kita coba ambil nih. Kita coba lihat dulu menunya. Pertama ada buah ya. Kemudian kita coba buka ini. Ya seperti biasa ya, ada nasi, mie, telur, tempe dikit sama sambal ya. Oh ya, ada air juga ya, hampir kelupaan tadi dikasihnya belakangan. Airnya kayak gini sih. Oke, makan dulu guys. Selepas makan, langsung dilanjutkan dengan acara hiburan yang ada di dek 3 ini. Oh ya, di ruangan ini juga terdapat smoking room, ruang medis, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita menuju ruang kelas VIP yang berada di belakang ruang hiburan ini. Ruangannya terbilang cukup kecil bila dibandingkan dengan ruangan lainnya, dan view-nya langsung bisa lihat laut kayak gini. Oh ya, lebih lengkapnya terkait ruang VIP ini bisa nonton video trip perjalanan saya dengan KMP Kirana 7 di kelas VIP guys.
Oh ya, kapal Kirana 7 ini terdiri dari 5 dek. Dek 1 diisi dengan sepeda motor dan kendaraan kecil lainnya. Di dek 2 diisi dengan truk, bus, dan lain sebagainya. Kalau dek 3 sudah kita lihat tadi ya, yaitu ada ekonomi tidur 1, ekonomi tidur 2, kafetaria dan pusat informasi hiburan dan juga kelas VIP. Sedangkan di dek 4 ada ruang kru kapal, ruang ekonomi tidur 3, musola dan lain sebagainya. Dan paling atas terdapat outdoor untuk menikmati sunsetan maupun sunrise. Ada taman bermain anak-anak juga. Pokoknya di sini seru banget sih, apalagi menjelang sore hari, guys. Ini sekitar pukul 18.04, bisa dilihat kerennya. Satu orang aja ya? Oke. Bapak tiketnya? Oke, ini sekitar pukul 19.35. Oke, ini sekitar pukul 19.35. Waktunya buat makan malam nih. Jadi selama perjalanan dari Lombok ke Surabaya kita dapat 2 kali servis makan ya. Karena perjalanan kita tadi startnya take off-nya dari Lembar itu sekitar jam 11. Jadi makannya itu makan siang sama makan malam nih. Soalnya besok pagi kita itu udah nyampe di Tanjung Perak, Surabaya. Makasih Mas ya. Terima kasih kembali. Ye. Buat minumnya sebentar ya? Iya, Di sini saya ambilkan. Oke, untuk menu servis makan kedua kita sudah nyampe ya. Jadi ya rada-rada mirip kayak tadi sih. Pertama itu dikasih 2, kemudian kita coba lihat ya. Tuh. Sini ada nasi, kemudian daging ayam sama sambal. Ini sayurnya nggak ada ya. Sama nanti juga bakalan dikasih ini sih, air gelas 1. Selepas servis makan kedua, akan dilanjutkan lagi dengan acara hiburan kedua, guys. Oke, ini sekitar pukul 00.52 waktu Indonesia bagian Barat ya. Dan ini kita makan pop mie. Ini harga pop mie-nya itu cuma Rp12.000, airnya 6.000. Ini sih murah banget ya, padahal di kapal. Biasanya kalau di kapal itu kita dapat harga pop mie itu bisa 20.000 lah. Tapi ini mantap lah, Kirana 7 ini cukup terjangkau sih untuk makanan maupun minuman di dalam kapal KMP Kirana 7. Ini biasanya jam segini nih jam-jamnya lapar sih. Pop mie itu mungkin salah satu menu andalan sih di jam-jam kayak gini nih. Oke, kita makan dulu guys. Sekitar pukul 06.40 waktu Indonesia bagian tengah ya. Tapi kayaknya kita udah masuk waktu Indonesia Barat ya. Ini sunrise akhirnya tiba juga ya. Bisa dilihat view-nya di belakang itu keren banget sih. Iya, nice.
Oke guys, sebentar lagi kita bakalan lewat di bawah jembatan Suramadu yang merupakan satu-satunya jembatan terpanjang di Indonesia yang menghubungkan dua pulau, yaitu Pulau Jawa di Surabaya dan Madura di Bangkalan ya. Ini kita bakalan lewat di bawahnya, ini keren banget sih ya. Satu, dua, tiga. Nice. Wow. Wah, keren ya, lumayan lah, view-nya mantap. Ini juga lumayan rame sih, nice lah. Kayaknya bentar lagi kita bakalan nyampe lah di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Oke, sebentar lagi kita bakalan nyandar di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ya. Ini masih pukul 8.47 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, kita langsung saja ke ruang ekonomi kita ambil barang, kemudian langsung turun dari kapal sih. Karena penumpang itu kalau udah nyandar kapalnya, kita langsung turun sih. Kecuali kalian itu bawa kendaraan, mungkin butuh waktu lama sih buat keluar dari kapal. Kita langsung ke bawah aja sih. Itu bentar lagi siap-siap nyandar loh. Kita langsung saja ke ruang ekonomi kita ya. Oke, sekitar pukul 07.01 waktu Indonesia bagian Barat. Sekarang kita finish atau tiba di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Itu ya, KMP Kirana 7 di belakang yang menemani perjalanan kita dari Lombok menuju Surabaya ini. Oke, kita bakalan lanjut lagi dari perjalanan kita. Kayaknya itu kita bakalan nyari armadanya Damri ya, untuk melanjutkan perjalanan ke Terminal Bungurasi, karena ongkosnya itu cuman 10.000 doang sih. Kayaknya nyarinya di depan situ. Mungkin butuh 3 menit sampai 5 menit jalan kaki doang sih, sudah nyampe di tempat ngetemnya armada Damri. Oke, kesannya selama perjalanan menggunakan KMP Kirana 7 di kelas ekonomi cukup nyaman ya. Apalagi tadi tuh kita milihnya di kelas ekonomi tidur. Jadi selama perjalanan itu kita bisa sambil rebahan lah gitu. Ternyata untuk kelas ekonomi itu udah ada 2 ya, jadi terpisah, ada ekonomi duduk sama ada ekonomi tidur. Nah, saya rekomendasi banget sih untuk milih kelas ekonomi tidur ya,
karena kalian itu bisa istirahat selama perjalanan, karena perjalanan 20 jam itu lumayan lama banget sih menurut saya ya. Oke, kita bakalan nyari armadanya Damri di depan sana ya, lewatnya sana.